Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya berharap kabar kalian baik-baik semua dan sehat-sehat semua. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Saya berharap meskipun kondisi yang demikian, kalian tetap bersemangat dalam belajar. Untuk itu, pembelajaran pada saat ini saya sampaikan melalui pembelajaran daring. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi kegiatan belajar kita pada pagi hari ini bisa lancar. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi teks diskusi dengan kompetensi dasar 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Indikator 3.9.1 adalah menjelaskan struktur teks diskusi. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjelaskan struktur teks diskusi. Setiap teks mempunyai struktur. Struktur merupakan unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Struktur teks adalah urutan penyajian atau susunan dalam teks. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks diskusi? Anak-anak, di antara kalian, siapa yang pernah menjadi pengurus OSIS? Nah, dalam rapat OSIS, setiap pengurus pasti menyampaikan pendapat. Pendapat itu tentunya berbeda-beda. Kemudian, peserta diskusi juga menyampaikan argumen masing-masing untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Ada pendapat yang menunjukkan persetujuan atau pro, tetapi ada juga pendapat yang menolak atau kontra. Anak-anak, itulah yang dimaksud dengan diskusi. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengertian teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Baiklah anak-anak, mari kita langsung membahas materi kita hari ini, yaitu struktur teks diskusi. Perhatikan contoh berikutnya. Contoh dapat anak-anak baca pada buku paket ini ya, halaman 118 ya. Ini adalah buku paket dari pemerintah sehingga kita mudah untuk mempelajari dengan buku paket ini. Baiklah, saya baca mulai paragraf pertama. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, yaitu pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam, dan penerimaan pajak. Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN Republik Indonesia karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya.
negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu mengatasi perekonomian negara sendiri. Penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim risiko serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank tahun 2014, Gross Domestic Product Indonesia menduduki peringkat 16 besar tertinggi di dunia. Posisi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Sayangnya, dalam 5 tahun terakhir, tax ratio cukup rendah dan target pajak tidak tercapai, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hanya tingkat kepatuhan wajib pajak badan 55% dan 25% tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan. Di lain pihak, penerimaan negara dari penjualan sumber daya alam semakin mengecil sejak tahun 1982. Sebelumnya, primadona penerimaan negara adalah dari penjualan sumber daya alam. Kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah sekelompok masyarakat kontra prestasi pajak, menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi. Padahal mereka justru kelompok penikmat pajak, bukan pembayar pajak yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong sebagai penikmat pajak tanpa berkontribusi. Yang patut disayangkan, ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Tindakan ini seperti merusak barang yang kita beli dengan keringat sendiri. Siswa atau mahasiswa yang malas belajar, tidak gigih menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini, karena semua fasilitas pendidikan dibiayai oleh pajak. Kelompok yang kontra prestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi. Mereka berpikir, untuk apa bayar pajak jika untuk dikorupsi? Korupsi tindakan yang sangat salah, tidak membayar pajak juga sangat salah. Koruptor dan wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah warga negara yang tidak membela negaranya. Mereka jenis warga yang bertentangan dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak. Pajak untuk kemandirian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dan disegani di dunia. Stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur. Terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, demikianlah tadi teks diskusi yang sudah saya bacakan. Anak-anak, setelah mencermati wacana tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa struktur teks diskusi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian yang ketiga adalah bagian penutup. Pendahuluan biasanya terdapat pada awal teks. Isi biasanya terdapat pada bagian tengah teks, sedangkan penutup pada akhir teks, ya anak-anak, seperti itu biasanya. Pada contoh teks tersebut bisa saya sampaikan penjelasannya sebagai berikut.
Bagian pendahuluan terdapat pada paragraf 1 ya. Pada paragraf 1 berisi masih rendahnya kesadaran rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Bagian isi terdapat pada paragraf kedua, 3, 4, dan paragraf 5. Bila Anda cermati, paragraf kedua berisi tentang kesadaran rakyat yang tinggi untuk membayar pajak menjadikan kemandirian bangsa Indonesia. Pada paragraf 3, kita bisa mengetahui isinya yaitu tentang kedudukan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank tahun 2014. Paragraf keempat berisi perasaan tidak perlunya menyumbang kepada negara oleh banyak orang. Paragraf kelima berisi kekecewaan kelompok kontra prestasi lain karena anggaran negara dikorupsi. Pada bagian penutup terdapat dalam paragraf 6. Paragraf 6 berisi wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Anak-anak, itulah tadi struktur teks diskusi ya, dari pendahuluan, isi dan penutup yang sudah kalian ketahui ya. Pendahuluan pada bagian awal teks, isi pada tengah teks, dan penutup pada bagian akhir teks. Untuk selanjutnya anak-anak, kini sudah tiba pada bagian akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya berharap semoga kalian memahami uraian yang saya sampaikan, dan kalian untuk lebih jelasnya bisa membaca buku ini halaman 118 ya. Simpulan pada pembelajaran hari ini adalah pengertian teks diskusi ya. Teks diskusi adalah teks yang menyajikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Struktur teks diskusi terdiri atas satu pendahuluan. Di dalam pendahuluan disampaikan pernyataan topik atau masalah yang akan dibahas. Topik harus dibatasi. Yang kedua, isi berupa pendapat yang menyatakan setuju atau pro disertai argumen atau alasan dan contoh. Pendapat yang menyatakan menolak atau tidak setuju atau pendapat kontra disertai argumen dan contoh. Bagian ketiga adalah penutup berupa simpulan argumen dari dua sisi, baik yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Penutup mengevaluasi argumen yang paling efektif, dan ini merupakan suatu rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Nah anak-anak, itulah tadi simpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya sebagai tugas pada hari ini, silakan anak-anak membaca kembali buku paket ini halaman 122 ya anak-anak. Kemudian tuliskan struktur teks diskusi. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua, membantu pembelajaran kalian ya. Kalian bisa mencari materi sebagai referensi yang lain ya, dari buku yang lain atau sumber yang lain ya. Terima kasih sekali lagi ya, sampai jumpa dan ketemu pada pertemuan yang berikutnya ya. Anak-anak jangan lupa subscribe ya, biar saya lebih bersemangat untuk membuat video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.